Untuk total kekalahan aku main kurang lebih 3 tahun itu bisa ratusan juta, minimal 100 juta ada. Dan akibat dari kekalahan itu tuh aku bisa kehilangan seseorang yang penting buat dalam hidup saya gitu. Saya punya penghasilan itu, saya berpikir ini duit untuk apa ya kan, saya nggak ada tujuan gitu, nggak duit ini tuh kayak udah nggak punya rumah lagi gitu, harus kemana larinya ya. Minum dulu dok. Nah, gue juga sedih ya. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu lagi. Dia sudah pernah bermain judol sampai menghabiskan 100 juta lebih. Ya. Dan kalahnya ya kecil lah. Itu kekalahannya ya 100 juta. Dan kemenangannya sangat kecil sekali. Dan divorce, pisah juga sama istrinya. Dan kita pengen tahu ceritanya lengkapnya seperti apa. Silakan Mas. Iya Mas, perkenalkan. Dari awal mulainya. Iya. Main judol ya. Iya, saya kenal judol itu kurang lebih di tahun 2021. Itu saya udah menikah dengan istri saya. Usianya baru 2 tahun untuk menikah. Itu awal-awal sama ini itu masih kelas receh. Maksudnya itu kayak depo 10.000, 20.000. Cuma namanya lingkungan hidup gitu, kayak lingkungan main juga pengaruh juga Mas. Jadi setiap kali aku kerja atau habis pulang kerja nongkrong, isinya itu kayak gitu semua. Di masa itu tuh lagi viral-viralnya tentang judi slot gitu. Dulu itu aku tuh sebenarnya memang pemain, cuma itu pas kenal slot itu kan di awal-awal 2022 lah. Dulunya itu aku pemain juga, cuma bukan slot. Nah, hancurnya itu aku di slot ini bener-bener parah banget. Untuk total kekalahan aku main kurang lebih 3 tahun itu bisa ratusan juta, minimal 100 juta ada. Dan akibat dari kekalahan itu tuh aku bisa kehilangan seseorang yang penting buat dalam hidup saya gitu. Saya harus kehilangan istri saya, anak saya karena berpisah. Karena gara-gara judul itu. Jadi ya gimana ya dibilang, mau penyesalan yang paling terbesar ya itu sih. Cuma ya semua itu kan udah nggak bisa balik lagi. Apalagi di saat pisah itu saya belum lama ini sih Mas, paling kurang lebih 1 tahun yang lalu baru pisahan. Nah itu dari awal pisahan sampai terakhir itu 2 bulan saya masih bermain. Karena dalam pikiran saya itu saya bekerja. Saya punya penghasilan itu, saya berpikir ini duit untuk apa ya kan, saya nggak ada tujuan gitu, nggak duit ini tuh kayak udah nggak punya rumah lagi gitu, harus kemana larinya duit. Jadinya otak ya larinya ke sana, ngabisin aja gitu. Jadi selama berpisah sama istri itu hidupku cuma kayak untuk bangun tidur, kerja, makan, udah gitu aja. Walaupun ada duit juga udah nggak ada nilainya, udah nggak penting karena udah nggak ada rumahnya lagi duit itu. Oke, untuk nafkah anak gimana? Nafkah anak pun jarang karena kayak seolah-olah tuh kayak aku tuh kayak dilarang juga untuk bertemu. Jadi aku berpikir kayak sampai sejauh ini gitu efeknya, sampai untuk anak pun kayak ada temboknya gitu. Jadi ya aku berpikir itu tadi yang di awal, aku punya duit ini kayak udah nggak ada rumahnya duit ini. Jadi udah nggak ada tujuan. Yang dulunya itu tujuan duit ini tuh untuk anak istriku, sekarang karena kesalahan saya sendiri juga, jadi ya udah, jadi saya berpikir duit udah nggak ada rumahnya, jadi dihambur-hamburin aja gitu Pak. Anak umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Anak 1 apa ada 2? Anak 1, perempuan. Tapi bukankah itu masih kewajiban sang ayah kalaupun udah pisah? Iya benar Mas, kewajiban saya juga. Saya juga berpikir walaupun nggak putus, terkadang saya juga suka ngasih. Cuma kadang itu yang bikin yang bikin saya jadi malas ngasih itu omongan. Iya, jadi terkadang itu saya kan waktu itu bekerja di luar daerah, maksudnya itu yang gaji UMR itu minim. Sementara anak dan istri saya itu di kota besar kayak di Jakarta gitu, yang pendapatannya minimal di Jakarta tuh 5 juta, dan saya di sana itu gajinya itu cuma 1,5 juta. 1,5 juta itu kan posisi saya pisah. Saya butuh untuk kehidupan saya sendiri, maksudnya untuk pegangan saya sendiri. Saya masih punya orang tua yang harus saya kasih juga, dan anak gitu.
Dari duit 1,5 juta itu saya harus pecah 3, pecah 4 karena saya juga punya utang juga di sana kan untuk bayar utang gitu. Jadi pembagiannya itu udah nggak kayak dulu, Pak. Jadi itu kan di saat saya masih status bersuami, masih suaminya istri saya, penghasilan saya full untuk mereka ya kan. Jadi mereka yang atur segala macam. Cuma di saat saya udah berpisah itu saya berpikirnya masih banyak yang harus saya pecah duitnya gitu ya kan. Jadi nggak fokus utama ke anak saya aja. Jadi memang sih saya pecah gitu, cuma terkadang dapat omongan dari pihak mantan istri saya itu bahwa kok udah ngasih duitnya sebulan sekali dikasih cuma sekian gitu. Kayak seolah-olah tuh mereka tuh berpikir itu duit udah dipakai buat ini kali, buat itu kali, buat ini kali, buat itu kali. Padahal kan duit itu dari pecah-pecah gitu loh. Namanya laki-laki kan pemikiran kita kan panjang, nggak beda kayak dulu saat posisi masih jadi suaminya anaknya gitu. Berarti yang Mas nafkahi itu selain anak, dulu istri, siapa lagi? Ya, istri sama orang tua saya karena saya tetap Orang tua ini ibu, ayah? ibu saya. Di saat ada rezeki lebih ya mungkin semua kebagian, Pak. Jadi saya modelnya itu kayak misalkan ada duit itu memang harus dibagi ke sana sini. Jadi yang berhak menerima cuma saya tetap minta persetujuan dari istri. Misalkan saya gaji 5 juta, 4 juta ke istri misalkan, 300 ke ibu saya, 300 ke ibunya dia, sisa recehan itu pun buat pegangan saya gitu. Itu juga harus ngomong ke istri saya dulu, itu dulu. Jadi uang full masuk ke istri itu lebih banyak, cuma di saat saya berpisah gara-gara judul itu mungkin ya uang dari 1,5 juta nih itu masuk ke anak saya paling 200.000 karena saya berbagi. Maksudnya berbagi itu masih banyak yang harus saya penuhin selain anak saya gitu, karena untuk saat ini anak saya memang dibilang prioritas cuma nomor kesekian gitu loh Pak, karena kan posisinya masih banyak hal yang lebih penting lagi. Kayak saya tinggal sama orang tua, saya makan dari orang tua juga kan, masa iya orang tua saya lebih kecil gitu, jadi saya lebih ke utamain ke orang tua saya dulu gitu. Orang tua di Jakarta? Di daerah. Berarti sekarang di Jakarta ini tinggal sama siapa? Saya ditampung sama teman saya di sini. Oke. Berarti tadi ceritanya sampai ini ya, uangnya dipecah-pecah terus bergulir pisah sama istri. Itu pemicu apa itu? Pemicu yang paling ledakannya itu yang bikin pisah itu apa? Ya judul itu karena istri itu tahu aku bermain judul itu di tahun 2022. Istri udah mulai tahu tuh curiga ya kan. Aku bilang aku iseng doang kok, mainnya cuma 10.000, padahal aku bohong Mas. Bohong, aku nggak main segitu nominalnya. Gaji berapa tadi di daerah? 1.500.000. Dulu iya di daerah. Itu aku waktu kerja di daerah itu 1 tahun yang lalu, 1 tahun belakangan ini aku kerja di daerah. Sebelumnya di Jakarta. Gajinya tinggi? 4 juta, 5 juta. 5 juta. Beda dong ya kan, kita kan misalkan gaya hidup kita di Jakarta nih dengan gaji 5 juta dan saya bekerja di daerah gaji 1,5 juta. Cuma bedanya di daerah 1,5 juta itu kita bersih, untuk makan kita ditanggung bebas, tempat tinggal disediain. Jadi hitung-hitungannya kalau misalkan untuk biaya hidup di sana cukup. Tapi kalau misalkan dari duit sekian dibawa ke gaya hidup Jakarta nggak akan cukup. Nah, ketika gajian itu berapa yang dikasih ke keluarga? Maksudnya ke istri, ke orang tua waktu itu, terus sisanya buat apa? Judi atau apa? Ya, masih ada tetap iseng-iseng, cuma nggak segila dulu. Misalkan dari 1 juta nih misalkan 1,5 juta, 200 ke anak, 400 ke ibu, dan paling untuk bayar utang kurang lebih 300-an. Nah, sisanya untuk pegangan saya dan ya iseng-iseng paling 50.000 gitu. Masih aktif cuma nggak segila kayak dulu. Cuma ngilanginnya saya juga bingung gitu loh Mas ya kan. Bingung juga, masih butuh ini juga, kadang lingkungan pengaruh sih. Oke, berhutang ini sebelum main judol atau setelah? Setelah. Berarti itu hutangnya buat depo? Bukan, hutang itu bukan buat depo, tapi untuk kayak misalkan beli rokok. Bukan untuk depo, bukan. Kalau untuk depo saya masih bisa nahan. Misalkan kalau ada duit aja main, kalau nggak ada duit ya udah nggak usah dipaksain gitu. Berarti mulainya main tahun 2021 atau 2022. Oh, itu lagi rame tuh. Lagi viral-viralnya dan lagi gila-gilanya itu. Dan itu lu masih di Jakarta ya? Itu di Jakarta. Dan itu saya mau nongkrong di A, mau nongkrong di B, nongkrong di C,
itu udah nggak kayak dulu lagi. Dulu itu lingkungan saya untuk nongkrong kan nggak ada HP. Walaupun ada HP kita tetap lingkungan ini nongkrong ngobrol segala macam. Itu aku pindah dari ke A, B, C, D semuanya main begitu semua. Nggak ada yang lepas dari situ. Akhirnya, Walaupun saya tahu mereka itu dulu itu nggak ada yang kenal kayak gitu. Dan saya juga kaget pas lagi main ke A. Loh kok ini tongkrongan nggak ada yang ngobrol, masing-masing bikin HP. Aku lihat kan, lah kok mainan begitu, ke B sama begitu juga. Dan itu benar-benar saya kaget banget gitu. Secepat gitu nyebarnya gitu. Lu main-main ke teman begitu semua? Iya. Bahkan saya ketemu teman yang saya ngomong sama teman saya nih, taruhan yuk si A main nggak, kalau kata saya gitu kan. Ayo kalau kata teman saya dia main. Kata saya enggak, soalnya dia tuh rajin sholat. Sholat 5 waktunya benar-benar dijaga. Pokoknya jenggotnya panjang modelnya kayak Habib gitu kan. Iya. Datang lagi apa namanya, ada kopi ada rokok sambil megang HP-nya miring. Ini di antara dua nih, kalau HP miring gini nih mainan nih, kalau saya kan kalau lagi main Mobile Legends atau main yang Ono no. Pas dilihat main yang Ono, rajin sholat, jenggotnya panjang kayak Habib. Dan dari cerita dia nih teman saya ini, Kenapa bisa sama kayak saya, divorce? Cerai? lebih parah dia malah. Kalau saya kan modelannya kayak gaji 1,5 juta, maksudnya itu utangnya nggak terlalu numpuk lah, maksudnya masih bisa kebayar gitu. Teman saya itu suami istri yang tadi nih, gaji sebulan itu minimal itu 12 juta, itu masih minus bayar utang. Gede gajinya. Karena yang satu kerjanya suaminya itu di PT Bonafit, udah karyawan tetap, yang dibantu sama istrinya bekerja di sebuah mall juga gitu. Jadi sebulan itu dia minimal 12 juta, punya anak 2, cuma untuk gaji per bulan mereka digabung itu untuk bayar utang aja masih minus. Karena utangnya dia itu dari pinjol yang paling gila sih, pinjol sama peleter yang paling gila itu dia. Cuma saya nggak tahu tuh untuk uangnya untuk apa ya, nggak tahu saya. Dia berhutang juga setelah main judol? Berutang karena saya juga ada saksinya juga. Saya juga ngeliat dia main bener-bener gila. Saya ngeliat gaji dia itu waktu itu kerja di PT besar 8 juta. Ngeliat di mutasi rekening dia kan, pertama awalnya tuh mainnya cuma modal iseng doang pak, ya kan, gabut nih, depoin 50 atau 100. Nah dari situ tuh dari 50-100 itu sempat naik 500 kan, bikin penasaran rata-rata kan, dikasih misalkan dikasih hajar dikali gopay misalkan, bikin penasaran lagi, akhirnya kalah. Depo lagi temanku 500, kalah lagi ya kan, akhirnya di all in sama dia karena mungkin dia udah kepalang emosi. Kalau udah begitu posisinya dia tujuannya bukan untuk main, tapi gimana caranya modal saya balik. Kalau kita udah naruh uang ya taruh minimal 500 ribu lah, kita main awalnya cuma iseng, di saat kita udah kalah minimal 500 itu tujuannya udah beda lagi, bukan iseng lagi, gimana caranya uang saya balik gitu. Lu main 2021, berhenti tahun 25 awal. 2025 awal. Oke, berarti udah hampir setahun ya. Masih main cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Itu paling kayak 20 ribu, 50 ribu, itu pun apa namanya, enggak ke slotnya sih, lebih main ke bola. Kalau bola kan emang bener iseng-iseng. Iya, kayak masang 10 ribu udah, kalau kalah ya udah kalah aja gitu. Kalau slot kan gede dapatnya. Ya itu saya yang ngindarin itu. Saya udah mulai belajar ngindarin itu, Pak. Soalnya kalau saya masuk ke lubang itu lagi, karena saya udah kehilangan anak istri saya gitu. Saya harus kehilangan diri saya sendiri. Sekarang ini saya nggak punya siapa-siapa ibaratnya gitu. Walaupun kayak saya di sini tuh banyak keluarga, banyak saudara, cuma saya nggak mau ngerepotin mereka gitu. Saya harus berdiri di kaki saya sendiri. Yang lo ingat kemenangan terbesar dan kekalahan terbesarnya selama 2021 sampai 2025? Saya sih kalau main nggak pernah depo gede, paling kayak total gaji aja sih Pak. Untuk kemenangan paling gede itu 6 juta. Tapi kekalahan yang paling telak itu 4 juta doang. Karena itu gajian sebulan saya langsung saya all in. Gajian jam 2 malam, jam 5 habis. Dan itu saya bingung ngomong istri saya bagaimana pulangnya laporannya. Nah, lu kan udah pakai gaji lu semua tuh tadi habis. Iya. Apakah pemicunya dari situ karena nafkah sudah mulai goyang? Enggak. Jadi pemicunya saat itu saya itu berpikir itu yang kendalanya motor ibu saya itu loh. Itu mulainya. Motor ibu. Kenapa tuh? Iya, yang saya bilang saya belum ada kendaraan di sini. Akhirnya saya dikirimin motor sama ibu saya dari sana, motor kreditan, cuma posisinya masih kreditan. Saya belum bekerja, belum ada kendaraan, jadi kan agak susah juga untuk susahnya di mana? Di mencari pekerjaan. Di mana? Di arah mana? Jakarta. Oke.
Itu saya susah cari pekerjaan. Jadi ibu saya tuh eh, ngirimin motor kreditan atas nama dia, dan itu selang berapa minggu saya dapat kerjaan di Bandung. Dapat kerjaan di Bandung juga sama, gajinya besar juga, saya 4 juta juga sebulan kan. Dari situ cuma posisinya itu saya nggak megang duit, megang HP cuma satu, istri saya nggak megang HP, dan nggak ada pegangan di saat saya ninggalin dia di sini gitu loh ya kan. Akhirnya saya konfirmasi ke istri, apa nih motor dari ibu digade dulu aja sementara, nanti kan aku kerjakan gaji sebulan 4 juta, bisalah 2 bulan itu udah balik lagi motor, gue bilang, karena aku jangka waktunya 3 bulan waktu itu untuk tempo nebusnya. Maaf, ini motor kredit. Kredit. Gimana caranya digadai? Maksudnya? Motor ibu kan kredit, terus digadai, bisa? Bisa. Ya karena kebutuhan hidup terpaksa gitu loh. Itu gadainya di orang apa di? Di orang. Oh ya, bisa. Kalau di orang bisa. Bisa kalau di orang. Kalau yang resmi nggak bisa karena beda. Oke, akhirnya ke Bandung, terus gak ada uang buat istri juga tuh. Jadi akhir motor digade lah. Digade dapat ya kan. Aku beliin HP istriku, aku bawa uang untuk modal rokok untuk di Bandung, sisanya untuk pegangan istriku di sini. Sama bayar cicilan bulan berikutnya motor tersebut. Ternyata aku kerja baru dapat sebulan di sana, dapat info motor tersebut dijual putus sama yang pegang gadean. Dari situlah kerjaan aku berantakan tuh yang di Bandung tuh, cuma dapat 2 bulan doang udah. Gimana caranya nih motor balik, atau setidaknya aku punya uang berkali-kali lipat dari nominal saya terima gade gitu untuk ngegantiin motor tersebut gitu. Gimana caranya motor itu dijual putus sedangkan STNK BPKB-nya? Ternyata dia kalau saya lihat-lihat sih pemain juga. Jadi misalkan saya gade motor baru turun dari leasing lah ya, gade 3 juta, itu kalau misalkan dia jual putus lagi ya paling cepet-cepet mah itu paling minim ya 4 juta udah pasti laku. Untung dia 1 juta, cuma ya gitu mungkin dia punya dekengan atau gimana gitu, karena dia nggak mungkin berani untuk ngelakuin hal tersebut kalau dia nggak punya dekengan di belakangnya gitu, karena itu kan jatuhnya udah kriminal, udah lempar sana lempar sini. Saya pun ikut kriminal juga karena harus ngorbanin ibu saya. Dari situlah saya gilanya untuk main judi. Untuk Judol. bisa untuk bisa balikin motor, motor atau mempunyai uang berkali-kali lipat dari nominal yang saya terima dari gade tersebut. Karena ibuku yang di sana itu udah di dikontak sama pihak leasing, didatengin sama DC-nya, dan itu terancam hukuman pidana karena jatuhnya penggelapan. Wah, nah dari situ saya benar-benar stres tuh ya kan efeknya. Cuma dari pegadaian motor itu bukan untuk judol, enggak, cuma pas mulai judol lagi, bangkitnya lagi, gilanya lagi gara-gara motor tersebut. Karena pikiranku, gue harus nyelamatin ibu saya nih, ibu saya jangan sampai kenapa-napa nih, mendingan saya yang pasang badan ya. Dari situ cuma posisi saya kerja kan, gimana caranya nih uang banyak, ya udah saya aduin lagi ke situ tanpa sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan keluarga saya. Yang di Bandung ini kerja gaji 4 juta 4 juta itu udah 1 berjalan lah di situ. Cuma di situ nggak lama, cuma 2 bulan 3 bulan. Kenapa? Ya itu karena efek judul, efeknya kemana aja mas. Jadi gimana caranya kerja pun saya nggak konsentrasi karena pikiran saya itu terpecah gitu loh. Motor harus balik atau duit harus ada. Ibu saya jangan sampai kenapa-napa ya kan. Istri saya jangan sampai tahu duitnya udah habis gitu loh. Itu gimana caranya supaya saya bisa ngontrol itu semua di dalam saat saya bekerja. Itu sulit banget untuk kontrol itu semua. Jadi saya kerja gimana caranya terus-terusan main kayak gitu terus. Pokoknya duit harus balik, ibu lu harus selamat, istri lu harus punya pegangan gitu. Pikiran saya dulu di saat kerja di Bandung itu. Waktu di Bandung kirim duit ke istri? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Selama 3 bulan enggak sama sekali. 3 bulan itu enggak ngirim. Terus istri makan dari mana? Istri kan untuk saat saya kerja di Bandung itu tinggal sama ibunya. Jadi masih ada yang mikirin gitu, walaupun ya bukan kewajiban dia, kewajiban saya. Cuma saya salahnya di situ gitu, gara-gara judul itu. Gila itu. Berarti pemicunya memang motor itu ya? Awalnya bikin saya gila. Siapa yang meminta kalau motor itu harus ada buat kerja? Apakah ibumu atau memang aku yang minta? Aku yang minta. Karena posisinya kan aku waktu itu tinggal sama mertua juga. Posisi saya belum kerja, nggak ada kendaraan, untuk keuangan pun juga agak-agak sulit. Jadi gimana caranya supaya aksesnya itu dipermudah. Jadi keinginan saya konfirmasi ke
orang tua saya kayak di daerah, gimana caranya supaya aku di sini punya harga diri, saya bilang gitu, karena di sini aku belum kerja, tinggal sama mertua, ya kan dapat omongan sana sini kanan kiri bla bla bla, nggak enak banget, sulit jadi menurut aku gitu kan. Akhirnya orang tua aku ya dikirimin lah motor tersebut untuk akses aku kerja gitu. Oke, walaupun di Jakarta kan banyak transportasi, ada busway, ada segala Banyak. macam. Nggak mikir ke sana untuk Saya udah usaha, udah, cuma posisinya waktu itu kan saya sempat kecelakaan juga di mana? di kaki, patah, Kenapa? Kecelakaan karena ojek. Jadi saya waktu itu sempat minjem akun teman kayak joki gitu, ngojek untuk cari nafkah di saat saya belum bekerja. Kecelakaan lah saya yang membutuhkan waktu yang cukup lama, istirahat itu kurang lebih 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun. itu kecelakaan tunggal atau ada penumpang? Seingat saya waktu itu saya lagi mau jemput penumpang, cuma pas lagi saya sadar di rumah sakit, saya tanya ke ojol-ojol yang nganterin saya, Nggak sadar. nggak sadar. Jadi saya posisi lagi mau pick up orang, pick up penumpang, cuma nggak tahu tiba-tiba bangun-bangun saya udah di rumah sakit. Karena yang saya ingat itu saya dapat orderan, saya mau jemput, dan tiba-tiba saya bangun udah di rumah sakit, dikelilingin ojol. Dan yang saya pikirin bukan saya kenapa-napa, enggak, saya nggak pikirin itu. Yang satu akun orang nih, takutnya dia teman saya dicari. Yang kedua, saya bawa penumpang apa enggak, penumpang saya gimana keadaannya, ya kan. Yang saya pikirin begitu, saya nggak mikirin diri saya sendiri waktu itu. Langsung saya ngomong ke yang nganterin saya, Mas, Bang, ini saya kecelakaan tunggal atau saya lagi bawa penumpang? Kalau misalkan bawa penumpang kan gimana kabarnya, ya kan, di mana dia? Saya nyariin dia. Enggak, Bang, lu kecelakaan tunggal, kata dia. Ada yang bisa jelasin kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Iya, saya bilang, gua kenapa bisa begini, Bang? Kata dia, kenapa gua bangun ada di sini, terus ini kaki gua di lakban-lakban begini, apa kenapa ini? Kata saya kan, kaki lo patah, Bang. Kata dia, astagfirullahaladzim, gua udah nggak bisa kayak dulu lagi dong. Pikiran saya begitu tuh. Akhirnya saya tanya, emang gimana sih kronologinya kan bisa ketabrak begini? Saya lagi jemput, katanya, cuma di belakang itu ada mobil ngebut, katanya, anak-anak umur di bawah tanggung lah bawa mobil, cuma anak orang ada. Itu katanya sih pulang dari diskotik, katanya, di daerah Kelapa Gading. Itu saya ditabrak di situ, kenceng kalau motor sampai hancur motor saya. Iya, dari situ saya udah penyembuhannya lama, tapi saya tetap nyari nafkah. Melalui? Waktu itu saya bisnis jual beli handphone, cuma tetap pakai alat bantu jalan itu, tongkat. Cuma itu waktu itu bisnisnya di daerah, enggak di sini, enggak. Karena saya penyembuhan itu dirawat di rumah orang tua saya. Berarti meninggalkan istri di Jakarta? Istri ikut, anakku ikut waktu umur 3 bulan. Oh. Itu baru tahun 2019 kejadiannya. Itu belum kenal kayak gituan, belum kenal judul-judul, kenal itu 2021 di saat cuma posisi saya itu masih kaki masih patah gitu. Itu gara-gara ya lingkungan, awal saya main gitu tuh lingkungan. Oke, sebentar. Waktu di Jakarta berarti tinggal di rumah mertua, bukan tinggal di kosan? Enggak, karena memang dari pihak kakak-kakaknya nyaranin untuk nemenin ibu mertua karena dia tinggal sendiri, udah tua gitu ya kan. Maunya saya sama mantan istri saya dulu itu mau ngontrak, cuma dari kakak-kakaknya nekenin udah ngapain ngontrak, duitnya sayang ya kan, mendingan di rumah aja nemenin ibu, ya paling per bulan buat bayar listrik lah kalau kata mereka kan. Ya udah, saya pikir juga kan kasihan juga, takutnya namanya udah tua sendirian, kalau butuh apa-apa kan repot. Kalau misalkan ya kalau lagi ada duit, kalau nggak ada kan repot ya. Dari situlah awal-awalnya. Di situ adanya mertua doang. Kalau bapak mertua? Bapak udah nggak ada, sempat ada cuma belum nggak lama tuh sakit dipanggil sama yang di atas, dia udah nggak ada. Berarti keluarga-keluarga nyaranin di situ ya tinggal. Tapi apa yang lu rasain, yang dapetin? Apakah awal-awal di saat itu enggak, di saat saya belum kenal judul enggak, ekonomi saya stabil, Mas. Jadi saya tuh bekerja iya, jual beli, bisnis jual beli juga iya, itu ekonomi benar stabil banget, enak banget pokoknya waktu itu tuh tahun 2000 berapa tuh ya, 20-an lah. Itu enak banget ekonomi itu. Sampai ya bukannya sombong atau bagaimana ya, sampai itu ada kakaknya dia tuh di situ di rumah mertua dari pagi sampai malam, karena suaminya kan bekerja, numpang di situ, dia makan di situ apa segala macam di situ, ya pakai nafkah saya gitu, karena segala sesuatu yang ada di rumah itu saya yang beli saat itu. Weh, lu waktu itu jaya-jayanya lagi enak, ekonomi lagi enak. Lu sangat dihormati, disegani lah di situ ya. Di saat jengnya itu belum lama ini sih saya agak renggang sama istri, belum lama ini sekitaran
belum ada 1,5 tahun kebelakangan ini renggangnya, karena di saat itu tuh saya posisi nganggur, cowok tetap tinggal sama mertua ya, posisi nganggur tetap tinggal sama mertua, cuma yang posisi kerja tuh istri. Istri kebalik kan, harus saya kerja, istri di rumah. Ini enggak, istri yang kerja, saya di rumah. Cuma posisinya itu saya itu nyari duitnya itu, maksudnya itu nyari nafkahnya itu orang-orang kan dari pagi sampai sore. Kalau saya enggak, saya dari malam sampai pagi. Jadi diputar dibalik. Kerja apa? Iya, kayak minjem akun temen ojol. Oh iya itu ya. Namanya ojol gitu kan, kita nggak nentu penghasilannya ya kan, kadang dapat duit kadang enggak gitu. Nah, di saat saya nyari-nyari rezeki dari minjem akun temen, minjem motor temen segala macem, nah paginya itu kan saya otomatis kan istirahat tidur, ya dapat omongan dari orang-orang gitulah, suami kamu gini, istri pagi kerja apa namanya banting tulang, lakinya mah pagi-pagi mah tidur bangun siang, padahal dia nggak tahu malamnya aku nyari duit. Jadi itu dapat omong-omong gitu tuh nggak enak banget. Waktu jayanya dulu nggak ada omongan gitu? Nggak ada. Waktu jaya itu sampai rata, sampai sekitar juga kebagian. Ya, waktu jayanya pada kumpul gitu ya. Cuma di saat lagi susah ya boro-boro, ya ada yang ngangkat satu orang, nggak ada sama sekali. Bener-bener kita harus mikir sendiri, kita harus bangkit sendiri gitu loh. Sampai pisahnya pun tragis. Tragisnya gimana? Jadi kayak apa ya, dari menurut yang saya dapat sih dari mertua atau dari kakak-kakaknya itu, gimana caranya supaya adiknya dia atau anaknya dia tuh pisah sama saya gitu, karena posisinya yaitu dia bekerja, saya belum bekerja, tinggal sama mertua. Posisi itu udah aktif judul juga itu, jadi orang tua tahu, mertua aku tahu kalau aku tuh pemain judul gitu juga. Kenapa keluarga di Jakarta itu sangat pengen kalian berpisah? Nah itu karena seorang ibu mana sih yang apa namanya, yang tega ngelihat anaknya banting tulang, seorang perempuan gitu, sementara suaminya di rumah itu tidur aja, mungkin pemikiran dia begitu kalau menurut yang saya tangkap. Karena posisinya memang kenyataannya seperti itu, tapi di balik itu semua saya tetap ada usahanya, nggak diem aja, nggak tidur aja, enggak, tetap ada usahanya. Saya keluar apa namanya, nyari kerjaan, naik Transjakarta. Memang susah nyari kerjaan di Jakarta itu, susah banget. Beda saya waktu kerja di daerah tuh nganggur itu paling lama tuh 2 hari dapat kerjaan baru. Di sini mah ampun susah banget, sampai aku ke tempat A, tempat B, tempat C itu nggak ada, susah. Walaupun ada juga mungkin lo ada duit gak berapa, soalnya disuruh bayar gini. Ya ampun, mau kerja aja harus keluar duit dulu, saya bilang ya kan. Ya udah gitu kebanyakan yang diterima pegawai baru itu kayak perempuan, laki-laki kayak suruh di rumah aja kali ini, kata saya kan. Nah dari situlah mungkin berpikirnya, oh ngapain sih gini ya kan, laki lu tidur doang gini, lu nya kerja banting tulang gitu. Di Jakarta banyak penipuan ya? Banyak. Bayar hiasan. Banyak. Yang duduk di sini bukan satu, udah banyak. Korbannya banyak. Kerja sampai bayar jutaan. Kemarin itu dijual emas ibunya 3,5 juta buat bayar kerja, tapi nihil. dari daerah kah dia atau di mana? Orang Jakarta asli. Orang Jakarta asli. Masih bisa kena gitu ya. Saya sih udah tahu ciri-cirinya untuk lowongan yang sekiranya bayar itu, saya udah tahu ciri-cirinya. Jadi udah nggak saya tanggepin. Saya udah tahu, karena cuma yang saya bingung itu waktu viral itu yang lowongan pekerjaan itu di daerah Cililitan. Itu viral banget, yang gedung kaca biru. Ya PGC. Tapi nggak ada yang berani nyamperin, anehnya gitu loh. Ya, udah banyak korban ya kan, bukan 1-2 orang lagi, puluhan mungkin ratusan. Tapi nggak ada yang berani gerebek gitu. Pasti. Maksudnya dari segi kepolisian juga kok diem aja, nih negara model apa sih ya kan. Tentang masalah judul juga korban udah banyak ya kan, mungkin ada yang sampai maling, nyolong, atau mungkin gara depresi karena kebanyakan nonton bunuh diri. Itu banyak kasus kayak gitu. Banyak. Waktu saya di daerah pun saya nyari info gitu kan, kadang suka ngeliat scroll di entah IG, TikTok atau Facebook, itu banyak banget tuh namanya berita pemuda gantung diri lantaran gini, nulis wasiat di suratnya gini. Ya Allah, saya bilang ini pemerintah tutup mata atau bagaimana sih? Saya bilang ya kan, harus nunggu berapa korban lagi gitu sampai benar-benar diberantas judul gini. Masalahnya sih juga saya pemain yang sekiranya itu saya ngalamin hal yang serupa, cuma nggak sekeji sana, nggak. Cuma resikonya yang saya terima itu, akibat yang saya terima itu ya saya kehilangan anak istri aja sih.
Yang lo pengennya pemerintah harus ngapain? Memberantas bandar. Memberantas banget. Apa ya? Saya juga mikir ini apa namanya, situs itu bisa situs-situs ya yang kita buka di Google itu masih gampang diakses Banyak. sampai sekarang. Kemarin gue cek masih banyak. Iya, maksudnya kinerja pemerintah tuh apa ya kan, sampai kita ngebuka situs aja itu gampang banget diaksesnya gitu loh. Udah sampai mana pemberantasannya gitu. Maksudnya kalau memang dari apa namanya, dari Indonesia ngeberantas hal-hal kecil nggak bisa, langsung ke pusatnya aja, akarnya aja cari gitu ya kan. Kayak bandar besarnya dia bekerja di mana, misalkan di daerah Kamboja sih katanya ya kan, yang banyak-banyak itu untuk biang-biangnya itu di Kamboja. Kenapa nggak info ke apa sih namanya ya, kalau polisi di luar sana gitu minta bantuan gitu untuk gerbek lingkungan kayak gitu. Apa susah atau bagaimana sih juga kurang ngerti gitu. Karena ya efeknya saya juga merasakan gitu. Saya juga pengen berhenti. Dulu tuh saya tuh nggak seperti ini gitu loh. Kenapa saya sekarang itu seperti ini gitu. Tapi nggak bisa berhenti. Nggak bisa, susah. Karena selalu disodorin. Di WA lah ditawarin. Iya. Iya kan? Kalau di WA sih enggak ya. Di Di Google? Lingkungan. itu masih ada. Yang lo pakai main itu satu situs apa beda-beda? Kalau saya satu doang sih, saya nggak beda-beda situs, ribet masalahnya. Cuma dari satu situs itu udah ratusan juta uang masuk mah ada. Dari situs itu. Soalnya itu lama sekali ya. Paling ya cuma ganti akun atau ganti rekening, tapi di situs itu juga, enggak di situs lain. Cuma karena saya malas aja daftar di tempat lain gitu, karena saya ngeliat teman saya sendiri main di situs itu WD dia tuh 50 juta. Itu nggak nyampe 5 menit masuk. Ya udah, saya akhirnya kan percaya ya kan, link mana yang ngasih uang 50 juta ibarat kata tuh langsung dibayar nggak ada 5 menit gitu. Berarti kan kemenangan berapapun dibayar sama dia. Cuma saya nggak pernah sampai menang segitu. Paling mentok ya 6 juta menang. Itu slot. Kemenangan terbesarnya 6 juta. 6 juta. Nggak pernah sampai Lebih. sampai puluhan. Nggak pernah. Dan masuknya kecil-kecil. Masuknya receh-recehan. Selain 6 juta paling masuknya receh-recehan kayak 500. Tapi habisnya jutaan. Kita DP-nya jutaan ya, paling baliknya itu kayak kemenangan ya, dari modal kita itu. Paling lebihnya 500, kayak misalkan dia 300 nih. Udah naik sampai 800 kan, masuknya kan udah menang ya kan. Paling menang cuma 500, terturun lagi habis. Depo lagi 1 juta, habis lagi. Udah habis itu udah gimana cara itu uang saya harus pulang gitu pikirannya. Sampai-sampai ya mungkin kita pengen main nih, nggak ada duit nih, bener-bener udah nggak ada duit, udah sekiranya udah nggak ada yang bisa diharapin dari keluarga. Kadang dari situ juga kita jadi sering bohong ke sana ke sini gitu, cuma perkara pengen depo. Misalkan minta tolong ke keluarga di daerah, Bu, Pak, aku gini nih, tolong kirimin gini nih. Padahal mah enggak, kenyataannya bukan karena musibah di sini, ternyata mah untuk ke arah sana. Gimana caranya uang saya tadi tuh pulang gitu, dikirimin lah dari orang tua misalkan nih 300 ya kan, kita aduin lagi. Paling dari 300 itu kepake 250 nih, 50 nya paling nggak ya beli kopi, beli rokok gitu. Berarti memang ada perasaan bahwa gimana caranya duit gue balik gitu. Iya, kalau misalkan kita main udah terlanjur masuk agak banyak ya. Kalau awal main itu cuma iseng, kayak gabut aja gitu. Kayak kita pulang kerja nih ya kan, ngapain ya, kawan nggak ada, ya udahlah bakar kopi, bakar rokok, minum kopi. Tapi ada saldo nih 20.000, 30.000 nih, iseng. Awalnya cuma iseng doang, 20.000, 30.000. Kalah udah gitu yang bikin bikin kita mau depo lagi tuh bukan karena kita depo kecil, tapi lantaran di saat dalam permainan yang depo kecil itu kita dikasih kayak gambaran bakalan dapat gede nih. Karena di situ misalkan kayak kita main slot dikasih kali 500, tapi pecahannya cuma pecahan kecil gitu loh. Ini kalau gua hajar bet gede, nggak usah muluk-muluk lah ya kan, dikali 500 nggak usah lah, kali 2,5 aja, tapi bet besar gitu, bakalan dapat sekian. Ilusinya begitu di otak kita. Ya jadi ya nambah lagi dan akhirnya terperangkap dalam jebakan setan itu. Kita jadi uang banyak masuk di situ. Gimana caranya uang saya harus balik yang tadi, yang awal cuma iseng doang. Kebanyakan pemain sih begitu yang saya baca dari teman-teman lingkungan saya juga. Waktu di Bandung itu kerja apa? Koperasi Ngurusin apa? nasabah, Kerjanya bagus banget ya. megangin duit. Jadi kayak koperasi simpan pinjam. Tapi lu ada background sekolah finance atau apa sih sebenarnya? Aku ada background kasir Kasir? untuk SMK waktu itu? untuk lulusan sih paket C, cuma aku kerja lamanya itu di
retail gadget Samsung itu 3 tahun. Ada background kasir berarti dipercaya di koperasi itu. Dan gajinya tinggi di sana. Iya. Gajinya kita ngikutin UMR Jawa Barat. Kalau cari kerja yang model seperti itu ada experience kan di situ? Nggak ada, belum ketemu lagi. Susah. Sekarang kita kan rata-rata pengusaha nyari karyawan itu kan yang umurnya itu maksimal 25 lah, paling mentok 27-28. Umurnya sekarang udah kepala 33. Cuma kalau untuk dunia pengalaman kerja saya di mana aja udah pernah nyoba. Cuma ya balik lagi, umur kita nggak kena sama dari pendidikan. Oh 30-an, 33 itu umuran kita 91 Susah. lo ya? 92 saya. 92 ya, 92. Berarti memang terkendala umur ya? Bahkan saya yang lahir di belakang nih, misalkan saya lahir di sini nih, lahir di sini, kecil di sini, besar di sini. Saat ini yang saya rasakan nih, nyari kerja susah di kampung saya sendiri gitu. Lu lahir di Jakarta juga? Saya lahir di Jakarta di sebelah situ. Lu asli Jakarta apa ada campuran dari Jawa atau dari mana? Saya kalau ditanya begitu bingung, masalahnya orang tua saya Jawa. Cuma saya lahir di sini, besar di sini, kecil di sini, apa-apa di sini. Orang Jakarta. Ya itu. Iya. Orang Jakarta. Sekarang kalau ditanya orang asli mana bingung gitu. Masalah orang tua aku di Jawa, cuma saya kecil lah di sini, besar di sini. Berarti orang Jakarta. Ibaratnya saya di sini udah lama 30 tahun nih ya kan. Saya mau pikiran saya nyari kerjaan gampang lah ya kan, banyak kenalan gini. Susah. Kan kampung sendiri. Kampung sendiri padahal susah. Di gedung sebelah? Misalnya, Susah. Enggak kena, walaupun di kampung saya ini kayak misalkan lagi ada proyek di sebelahnya nih. Itu paling di kampung saya kepake cuma 1 orang 2 orang doang. Sisanya orang luar. Itu pun mungkin kalau misalkan pengen kepake di kampung saya ya kayak ada gesekan ormas lah sama pengurusnya gitu. Bahwa kenapa anak-anak dalam ini nggak ada yang diajak kerja, padahal ini daerah-daerah tanah ibarat kata keamanannya saya yang jaga gitu loh. Harusnya yang diprioritaskan yang Diprioritaskan warga sini. anak-anak sekitar situ dulu. Kenapa orang luar yang direkrut gitu loh. Ya kebanyakan gitu sih sekarang, saya juga bingung. Padahal saya udah ke tempat saya yang lahir itu kan nyari info kerjaan segala macam susah. Walaupun ada juga modelannya kayak gudang-gudang paket yang dewe-dewe gitu, cuma seminggu masuk 1 hari 2 hari, itu pun nunggu kerjanya lama banget. Misalkan kita kerja jam 8 malam nih, kita datang harus dari jam 4 sore. Oh, Iya, terus ngapain? aku pernah nungguin plan. Kerja jam 8 datang jam 4. Jangan sampai gak duluan orang. Jadi Buang duluan waktu. datang. Ya memang begitu kalau dewe. Kayak misalkan gudang Shopee. Itu kayak gitu sistem kerjanya mereka. Kita kerja jam 8 datang jam 4. Bikin absen duluan, rebutan absen supaya kita dapat list nama gitu loh. Untuk di shift jam 8 itu untuk kita bekerja, karena kuotanya itu cuma 100-200 orang. Sementara kalau kita datang makin malam, udah datang udah ribuan orang. Jadi yang diduluin itu yang duluan sama yang kenal orang dalamnya yang ngasih rokok ibaratnya gitu. Ya masih ada lah ordal-ordal gitu ya. Masih ada. Cuma kan tetap kembali lagi uang yang berbicara. Kita harus ngeluarin uang lagi. Di Jakarta loh itu yang sekiranya lingkungan kita sendiri harus keluar uang dulu. Aduh repotnya saya bilang. Cuma ya memang gaji lumayan. Bisa sampai 300.000 per hari di gudang gitu. Cuma capeknya bukan main sih. Dan sekarang uang ratusan juta yang sudah masuk ke judol itu, apakah masih mikir saya harus balikin uang itu lewat judol? Udah enggak. Karena saya udah kehilangan lebih dari 100 juta, menurut saya itu istri saya sama anak saya. Itu enggak bisa dinilai harganya. Karena kayak kekalahan terbesar saya itu kehilangan anak istri saya. Bukan uang ratusan juta, bukan, tapi ya anak istri saya udah. Saya masih penasaran. Bingung. Saya penasaran. Ya. Itu cerainya karena memang judolnya atau memang karena nggak dinafkahi? Sorry saya tanya ulang. Ya awalnya tetap dari judol. Gimana saya menafkahin? Sementara uang habis di judol. Gitu loh. Oke. Berarti memang nggak bisa dikontrol waktu itu? Nggak bisa. Jadi pemikiran saya itu gimana caranya saya punya uang banyak. Punya uang banyak untuk ini. Karena ibu saya dalam bahaya, tanda kutip gitu loh. Kalau saya nggak buru-buru menyelesaikan masalah ini, ibu saya dalam tanda bahaya. Karena mau bagaimanapun juga saya anak laki-laki, saya tetap harus menjaga ibu saya gitu. Untuk saat itu tuh yang saya prioritasin itu ibu saya dulu. Sampai saya harus melupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami gitu. Selama 3 bulan itu, dan ternyata makin kesana makin hancur. Lalu apa yang terjadi ketika motor itu memang benar dijual? Lalu ibumu bagaimana? Akhirnya saya dari Bandung keluar tuh, balik ke tempat istri.
ngomong lah ya kan, ibuku dalam keadaan gini 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 gini. Jadi itu posisi aku udah nggak kerja ya, udah keluar dari Bandung otomatis nganggur di sini nggak kerja. Itu dapat, ya itu saya bilang, yang saya bilang 2 bulan nganggur itu habis kerja di situ 2 bulan nganggur. Saya selama 2 bulan itu sempat nyari sana nyari sini, cuma belum ada rezekinya. Nah dari masa tempo 2 bulan itu, ibu saya selalu ngabarin yang di daerah, Mas, ibu dicari DC, Mas, ibu dicari ini, ibu diancam dipidana karena melakukan penggelapan. Karena itu motor udah 4 bulan gak dibayar-bayar kreditan itu. Nah dari situ aku konfirmasi lah ke istriku, gue bilang aku harus nyelesain masalah ini nih, aku harus balik ke kampung ya, karena aku harus ke tempat ibuku. Posisi juga waktu itu kan saya nggak kerja di tempat istri, biar aku nyari duit di sana dulu pelan-pelan. Dan akhirnya aku pergilah ke daerah, saya ketemu tuh sama DC-nya, saya pasang badan di sana lantaran saya bilang motor ini memang udah nggak ada, saya bilang ya kan, udah nggak ada di saya, memang saya pelakunya, saya yang melakukan penggalian tersebut. Kalau memang sampai harus ke jalur hukum, saya bilang jangan ke ibu saya bilang ini kesalahan saya. Cuma dari pihak DC-nya itu tetap ngotot karena STNK-nya atas nama ibu saya. Nama ibu ya. Sampai saya mau berantem di jalan sama matelnya gitu, maksudnya kayak kepala matela lah di sana gitu di daerah. Ya mau siapa dia juga kalau udah berurusan sama ibu saya mah, maksudnya namanya anak laki-laki ya kan, siapa sih yang ngebela? Mau siapa ke orangnya juga tetap kita berusaha pasang badan gitu. Ya sempat viral juga saya sama Matel itu, sempat mau saya ajakin ya kayak duel gitulah, sampai saya dicari sama dia satu daerah, misalkan di daerah Jakarta Utara nih, itu satu Jakarta Utara nyari saya. Gara-gara kasus itu akhirnya saya mental lagi ke daerah lain gitu. Udah kesana kesini bekerjalah saya. Yang paling saya sakit itu selain saya pisah karena judul, saya difitnah juga. Difitnah? Pisahnya entah itu dari omongan kakak-kakaknya atau dari mertuanya, dari ibunya dia. Jadi gimana? saya lagi bekerja, posisinya bekerja nih, untuk posisinya masih nyatu ya, belum pisah ya, masih bekerja. Cuma dari keluarga mereka melihatnya di saat saya nganggur 2 bulan itu mungkin udah keterlaluan mungkin ya, karena anaknya bekerja, sayanya masih tidur jam 8 jam 9 masih tidur, mungkin pemikiran saya begitu. Kerjalah saya di daerah, baru dapat berapa minggu saya nelpon, ayah tahu nggak bunda punya pacar baru dibawa ke rumah, cakep tahu, kayak tinggi. Di situ laki-laki gimana sih hatinya nggak hancur ya kan, kita bekerja untuk mereka loh gitu ya kan. Aku udah mulai berubah, maksudnya itu aku di sini tuh menyelesaikan masalah motor, kedua bekerja sebagian hasilnya untuk ya kamu mah dia sama anak saya gitu ya kan. Anak perempuan apa laki-laki? Anak perempuan, saat itu umurnya 4 tahun, karena saya berpikirnya begini, 4 tahun udah bisa ngomong ya? Udah. Saya berpikirnya anak kecil itu jujur, nggak mungkin bohong. Dia ngomong apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, nggak mungkin bohong ya kan. Dan di situ saya langsung talak 3, dan saya nggak basa-basi lagi karena ya hati saya udah benar-benar hancur berkeping-keping. Maksudnya saya bekerja untuk dia, tapi kok dia di belakang saya begitu gitu ya kan. Nah, akhirnya selang 2 minggu saya konfirmasi lah ke mantan istri. Saya bilang, gimana hubungan kamu sama yang baru, jangan sampai si anak saya ini nggak diurus. Saya bilang, maksudnya kasih sayangnya jangan sampai beda, karena aku udah kehilangan kamu ya kan, aku nggak mau kehilangan anakku juga, saya bilang gitu. Dari situ dia ngomong, makanya kalau ada masalah tuh diomongin dulu, jangan main ngambil keputusan sepihak bla 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 bla, kata mantan istri saya. Dari situlah saya percaya mantan istri saya. Saya bilang, gimana hubungannya kalau kata aku gitu kan. Dia ngejawab, aku nggak pernah punya pacar atau punya gebetan baru gitu kalau kata dia. Lalu dari omongan situ, anak itu disuruh entah sama kakaknya atau sama ibunya. Karena gimana caranya supaya anaknya dia pisah gitu. Ya mungkin ya saya nggak tahu lah pemikiran mereka ya kan. Di situ saya ngomong, terus kenapa si anak ngomong kayak begini ke aku, bilang itu fitnah, itu bohong, aku nggak pernah punya pacar atau pengganti kamu bla 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 kalau kata dia kan. Di situ aku percaya dari omongan mantan istri saya bahwa saya fitnah. Cuma posisi salahnya saya juga tetap di saat kayak gitu masih ada judulnya juga. Jadi saya sempat lupa apa ya waktu itu ya, hapus
permainan, history Google. Jadi mantan istriku juga lebih dari FBI kalau lagi ngecek HP. History Google dicek sama dia. Saya juga kaget ya kan. Kok biasanya kan kalau ngecek kan kayak mungkin isi galeri atau WhatsApp atau apalah. Ini history Google dicek sama dia. Saya kaget saya di situ ya kan. Ini perempuan kalau otak detektifnya berjalan ngeri juga saya bilang ya kan. Apa? Padahal itu udah saya hapus-hapusin. Cuma saya lupa history Google yang berbulan-bulan lalu gitu loh. Yang berminggu-minggu lalu dicekin sama dia. Saya aja bingung masuk ke saya bilang ya kan ini perempuan ngerti-ngerti aja saya bilang. Ya itu bisa dicek memang. Ya, aku malah nggak tahu kalau ke arah sana. Jadi tuh aku cuma kayak buka Google, hapusarin, udah beres. Berarti bekas-bekas history apa? Dicek sama situs dia judul semua itu tahu. ada. History di Google, Gmail, dicek sama dia. Dan itu aku kaget bener-bener nggak bisa ngelak. Ditunjukin buktinya sama dia. Kamu katanya udah berubah. Ini apa? Ditunjukin ya kan. Dari HP-nya dia WA screenshot tuh. Ya udah, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan karena udah ada buktinya. Minta maaf udah sampai berapa ratus kali kalau kata mantan istri kan. Kamu kalau udah nggak bisa berubah juga ya udahlah, mau buat apa diterusin kalau kata mantan istri saya begitu. Oke, berarti talak 3 jatuh waktu di fitnah itu. Dan lo percaya nggak sampai sekarang istri lo masih setia? Saya udah nggak pernah kontak dia lagi. Maksudnya ini proses perceraiannya ini apa enggak? Ya, jadi masalah proses perceraian ini kan berlangsung kurang lebih 1 tahun yang lalu nih. Saya sempat bilang kalau karena udah talak 3 kan, saya bilang saya aja yang ngurus surat perceraiannya. Cuma dari pihak mantan istri atau dari pihak mereka dia nggak maunya mereka yang ngurus. Jadi dari yang ngurus surat perceraian itu mereka, dan sampai sekarang saya nggak pernah tahu sih surat itu udah terbit atau belum atau bagaimana, saya nggak pernah tahu. Saya curiga. Hah? Saya curiga ini hubungan lo sama istri lo kan sebenarnya baik-baik aja kalau misalnya bisa dikomunikasi. Baik-baik aja. Kenapa orang ketiga ini? Nah dari itulah. Saudara-saudara istri lu sama mertua lu, kenapa ikut campur? Ya karena saya dari awal tinggal di situ. Jadi baik buruk jeleknya saya itu udah ketahuan di sana. Maksudnya itu kayak jeleknya saya itu istri mantan saya bekerja. Saya di rumah nggak ngapa-ngapain. Itu salah satu ya kan. Yang kedua, saya pemain judol. Yang ketiga, terkadang mantan istri tidak mendapat nafkah di saat saya lagi punya duit. Oke, masuk. Namanya orang kan berpikir kan yang jelek-jelek doang, yang baik-baiknya dia nggak pikirin. Gitu. Istri sudah pernah kasih kesempatan untuk sering. Dan makanya tuh saya bawa foto pisah kemarin tuh, saya nggak 100% keinginan istri saya, enggak. Saya yakin banget karena saya tahu istri saya itu seperti apa orangnya. Saya yakin banget. Pasti, gue setuju ada, itu. Soalnya yang tahu kan berdua. Campur kan? tangan dari orang luar. Ya. Bahkan di saat saya sekarang nih berdekatan sama dia, tapi kayak ada tembok penghalang aja, nggak bisa ketemu. Dia tuh taunya saya ada di daerah, padahal saya sekarang ini udah di sebelah rumah dia ibaratnya gitu. Saya sebelahan sama anak saya gitu. Maksudnya jarak berdekatan tapi agak sulit untuk bertemu aja. Lu masih ada hak lu tentang anak tersebut? Hak dalam artian apa tuh? Ya lu menafkahi, hak masih. Anak sebagai punya orang tua masih. Itu masih ada hak. Jadi di saat saya pisah sama mantan istriku tuh sempat berbicara tentang masalah anak. Saya bilang ya kan, anak gimana nih, apa aku masih boleh ketemu gini-gini? Boleh sih kalau kata mantan istri, silakan aja, datang aja. Cuma hanya sebatas sebagai ayah dan ibu aja, bukan sebagai keluarga lagi gitu. Ya oke, aku bilang nggak apa-apa. Cuma ya rada anehnya gitu aja, kayak di saat saya ngirim duit nih, misalkan saya ada rezeki nih ngirim nih, komunikasi lancar. Ntar di saat sebulan saya nggak ngirim atau 2 bulan nggak ngirim, terkadang kan ada kebutuhan mendadak yang sekiranya di luar prediksi dari hitung-hitungan keuangan saya kan, terpaksa nggak ngirim, udah jarang komunikasi, loss gitu aja. Tiba-tiba nelpon minta sesuatu, minta ini minta itu. Nah kita kan nggak setiap hari megang uang gitu, kita kerja bulanan yang sekiranya itu gajinya itu cuma sebulan sekalinya. Dari situ juga bedanya di situ, Mas. Jadi di saat kita udah jadi mantan suami gitu ya kan, sekiranya dulu itu apa ya, apapun kebutuhan anak istri misalkan lagi darurat urgent, mau bagaimanapun caranya hari itu harus ada, walaupun saya itu belum ada duit gitu. Cuma di saat saya udah pisah,
ya udah nggak usah dipaksa lah, orang nggak ada duit kok, nanti aja tunggu ada duit. Pemikiran saya begitu. Sebentar. Ini kondisi anak sekarang udah umur 4 apa 5? 6. 6 tahun. Apakah dia tahu kondisi orang tuanya? Enggak. Nggak tahu. Ini ada angin surga nih. Kalau misalnya Mas sudah settle lagi, Judul udah fix berhenti. Sebenarnya sih masih main Mas, masih main, cuma enggak separah dulu. Paling kayak ya itu main bola doang, main bola paling 10.000 20.000. Cuma ya namanya orang berpikir kan, lu nggak akan bisa berubah, kata dia gitu. Nggak percaya. Lu main itu pada saat apa biasanya? Ya kalau lagi gabut aja gitu. Lagi gabut, pulang kerja gitu. Kayak misalkan nggak ada temen ngobrol, nongkrong segala macem. Biasanya kalau main gitu juga nggak tiap hari ya. Maksudnya itu kayak Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Iya. Karena pertandingan bola banyak. Udah itu dong, paling 3 hari itu doang. Selebihnya mah enggak. Paling selebihnya kayak hari Selasa misalkan ada pertandingan Liga Champion ya kayak gitu, paling main receh aja sih paling. Cuma nggak segila kayak dulu. Cuma saya berpikir itu semua bisa berhenti total dengan salah satu dari seseorang di masa lalu saya itu kembali gitu, cara berpikir saya gitu. Karena saya butuh salah satu dari mereka. Nah harus saya. Agak sulit juga emang. Saya juga pusing sendiri ya. Masa gue yang nangis sih? Jadi bilang sedih mah sedih, nangis mah nangis pernah. Apalagi kalau anak tuh sampai ngomong apa ya? Yang minum dulu dah, minum. Gue juga sedih ya. Karena ada kalimat salah seorang yang mau kembali itu. Betul. Tenang dulu dah. Pasti dulu. Karena kemarin lu denger ya? Kemarin kita ketemu sama narasumber juga Mas di sini. Dia itu sama sekali nggak ditinggal sama istrinya. Tapi bukan orang ketiga Mas. Jadi istrinya nggak tahu, lupa nasrul banyak banget, ratusan. Nggak tahu yang mana. Pokoknya diterima apa adanya gitu. Mau suaminya kayak gimana tuh nggak pernah komplain dan berhenti. Dan tadi Mas bilang salah satu misalnya dua-duanya lah anak sama istri kembali itu 1000% gue yakin lo bakalan berhenti total. Karena seperti yang dibilang, karena ini penyakit sebenarnya. Penyakit karena nggak ada teman ngobrol. Setuju gue. Benar. Berarti lo masih ada harapannya? ya nggak tahu juga sih kalau ada harapan apa enggak. Cuma apa ya, lebih ke anak aja sih. Ya anak, paham dah. Oke, Mas ya. Ya santai aja. Gue sih mancing-mancing tadi. Karena memang serius gue kalau dengerin cerita-cerita kayak gini beneran. Gue juga punya anak 2, 1 umur 6 tahun, 6 bulan, 1 tahun setengah, cewek cowok. Gak tau lah orang punya anak itu gimana rasanya tuh. Makanya gue bilang tadi ada kalimat gue ada angin surga nih. Karena gue ngeliat ya kalau memang istri Mas sekarang masih single atau masih berjuang, gue sih firasat gue sih begitu, bekerja buat anak lo dan belum punya suami, kayaknya angin surga buat balik lagi gitu. Nggak bisa, karena kan dalam Islam tetap menunggu mantan istri menikah dulu sama orang lain. Itu. Saya sih kalau masalah balik lagi sama itu udah nggak terlalu saya pikirin, cuma kan Lebih ke anak ya. lebih ke anak aja sih, butuh ke anak. Karena apa ya? Ya anak belum tahu masalah orang tuanya gitu. Berarti nggak ada istilah rujuk-rujuk itu? Nggak ada. Karena udah jatuh talak 3. Mutlak 3. Itu bisa rujuk kalau mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain dulu. Nah, itu secara itu agama ya. Secara agama itu baru bisa. Yang bikin saya sedih itu kalau anak nelpon, ayah kapan pulang? Enggak kangen apa gitu.
Oke, sebentar. Yang gue curiga ini secara negaranya bagaimana ini kalau nggak ada bukti secara fakta bahwa ini beneran sudah selesai di negara apa enggak gitu. Nggak tahu, dan saya nggak pernah nanya. Maksudnya udah sejauh mana? Terakhir sih sempat nanya, surat perceraian itu lagi diproses, tinggal nunggu terbitnya. Maksudnya tinggal nunggu bentuk fisiknya gitu loh. Udah, setelah itu saya udah nggak pernah nanya lagi sampai sekarang, dan bodo amat. Ibaratnya saya beranggapan itu udah selesai saya sama dia. Saya cuma berstatus sebagai seorang ayah aja, bukan sebagai seorang suami lagi gitu. Oke, berarti sekarang yang harus diselamatkan sebenarnya Cuma mau saya tuh gini ya kan. Ya. Apa ya? Saya pengen ketemu anak saya. iya sih. Itu satu, kedua memang lu harus benar-benar bisa berhenti dulu bro kayak gitu. Dan ya lu udah tahu lah akibatnya seperti itu. Ya mungkin nggak tahu ya lu dapat kerja nanti seperti apa gitu, dan hidup udah settle segala macam. Ya memang satu, lu butuh teman ngobrol. Betul. Lu tadi main pada saat lagi senggang, lagi gabut gitu ya. Iya. Nah, Tapi di saat lagi nongkrong sama temen mah enggak kan? kayak misalkan ada teman gitu Karena ngobrol gak begini kan? Iya, enggak. Nah itu, lu nggak boleh sendiri bro, Iya. nggak boleh sendiri. Harus ada teman yang positif. Karena kayak kemarin itu 1 tahun kemarin belakangan itu kerja kayak duit ini tuh udah nggak ada rumahnya gitu, udah gimana ya mikirnya ya kayak Iya. duit melayang aja, duit bebas aja gitu, udah nggak ada tujuannya lagi, jadi bebas mau diapain aja gitu. Betul. Karena ya gitu, saya udah kehilangan Ya rumah. Iya. Rumah udah nggak ada, jadi mau pulang kemana gitu. Iya itu. Ya itu sih. Oke, Ya dibilang nyesel banget, cuma ya mau gimana, udah pelajaran hidup. pelajaran hidup udah terlanjur. Ya. Cuma ya mungkin buat yang lain sih apa namanya ya, sebelum apa ya, mungkin kalau kata orang judi itu bisa berhenti kalau di saat tuh nggak punya apa-apa, udah habis segalanya ya kan. Itu Enggak. Menurut lu enggak? karena gue ngalamin Enggak punya apa-apa pun masih ada cara lain untuk masih ada bisa cara lain. Betul nggak? Jadi itu sebenarnya apa ya, judi itu bisa berhenti kalau ya itu yang tadi saya bilang, harus ada teman ngobrol. Maksudnya itu teman ngobrol tanda kutip itu orang yang penting dalam hidupnya gitu loh. Iya pasti. Ya itu. Cuma ya udah nggak bisa dibalikin lagi ya. Ya. Udah. Berarti ya udah, ini terakhir buat teman-teman yang masih nonton, mungkin sekarang masih ada yang kayak lu mungkin masih main atau apa. Masih banyak. Dan apa pesan-pesan lu Ya menurut gue gini, apa ya, terhadap apa yang lu alami saat ini? mungkin bagi orang yang masih bermain aktif nih ya kan, mereka berpikirnya bisa berhenti judul di saat gue udah nggak punya apa-apa, bukan minus lagi kali ya, udah bener-bener udah parah lah, udah nggak punya apa-apa, udah kehilangan siapa maksudnya, kayak udah kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya, itu bakalan berhenti. Itu enggak, bohong. Itu malah makin memperdalam, malah makin terjerumus. Karena ya gue ngalamin di saat gue udah nggak punya apa-apa, gue pisah sama anak bini selama 1 tahun gue bekerja, itu bener-bener nol hasilnya, minus malah. Iya, karena gue berpikir duit ini tuh udah nggak ada rumahnya gitu. Gajian gak punya rumahnya, larinya ke situ lagi, larinya ke seneng-seneng, lebih ke orang sih, bukan ke diri kita sendiri. Uang itu larinya. Jadi ya saran gue, yang bisa bikin lu berhenti dari berjudi itu ya diri lu sendiri, dan Setuju. sayangin orang yang masih ada sama lu di dekat lu. Udah, saran gue situ aja sih, sebelum orang yang lu anggap penting tuh hilang gitu. Karena itu udah nggak akan bisa balik lagi kalau udah hilang semuanya gitu. Lu bukan udah berhenti, malah makin parah, makin jadi. Syukur-syukur kalau lu masih hidup, walau stres, gantung diri kayak berita-berita itu ya kayak gitu. Bukan lantaran apa ya, bukan lantaran banyak utang bla bla bla. Sebenarnya sih dia tuh yang ke arah kriminal, ya itu udah nggak punya apa-apa, kehilangan seseorang yang dia sayang, larilah dia ke arah kriminal kalau menurut saya sih gitu.
Yang paling kuncinya sih ya jaga orang yang masih ada di sekitar kita sih, yang masih sayang sama kita gitu. Karena sebelum kehilangan itu, aduh rasanya ampun dah. Iya. Itu sih paling pesan-pesan saya Mas untuk yang para pemain yang masih aktif. Karena ya saya juga jujur masih aktif, cuma kayak udah nggak segila dulu dan udah kayak nggak ada tujuan apa-apapun lagi gitu. Oke. Jadi butuh seseorang lah sekarang gitu. Oke, paham. Oke. Terima kasih banyak sudah Iya, berbagi Mas. cerita. Iya, Sangat menginspirasi. iya. Iya, terima kasih. Terima kasih sama-sama.